Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa kajian fasih HBS TV dimanapun antum berada, terkhusus kepada anak-anak soleh dan solihah dimanapun antum berada. Antum sebagai generasi penerus agama Islam, nusa dan bangsa yang kita cintai ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada keluarga, istri-istri, para sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang selalu berpegang teguh pada ajaran yang mulia ini sampai hari kiamat. Kita mohon pada Allah, semoga Allah memberikan kita taufik untuk selalu berada di jalan yang mulia sampai ajal menjemput kita masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Mari sama-sama kita ikhlaskan hati kita untuk sejenak menuntut ilmu yang berkenaan dengan masalah bekal puasa kita. Ya, barangkali besok adalah Ramadan terakhir kita, jamaah sekalian. Kalau kita berbekal dengan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah Ramadan kita, maka ini akan jauh lebih baik bagi kita daripada dunia dan seisinya. Kaum muslimin dan muslimat azanillah wa iyyakum, terkhusus pada anak-anak soleh dan solihah dimanapun antum berada. Di pertemuan ini kita akan bahas yang secara spesifik ya, yaitu berkenaan dengan masalah hal-hal yang membatalkan, yang tidak membatalkan, dan juga hukum musafir atau hukum berpuasa bagi musafir. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama kita akan bahas tentang masalah pembatal puasa. Apa saja yang membatalkan puasa, jamaah sekalian? Ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita itu bisa batal apabila tidak terpenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat puasa, atau tidak terpenuhi dari salah satu rukun ya, dari rukun-rukun berpuasa. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah hal ini, pembatal puasa itu jamaah sekalian, itu ada 3 macam yang paling mendasar. Jadi saya ulang ya, pembatal puasa yang paling mendasar, paling prinsip itu adalah 3. Dan 3 ini disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, silakan antum baca nanti surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, pembatal pertama adalah makan, minum, dan juga berhubungan intim, jamaah sekalian. Nah, itu adalah yang utama, ya, seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya kalau memang orang yang berpuasa dianggap batal kalau makan, minum, dan berhubungan intim dengan suaminya atau dengan pasangannya, maka dia berkewajiban menurut kesepakatan ulama untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan intim, khususnya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang masalah pembatal puasa. Pembatal puasa jemaah sekalian itu ada 2 macam. Ya, pembatal pertama adalah ya hal-hal yang membatalkan siam dan mewajibkan qadha saja. Puasanya batal dan mewajibkan qadha saja, enggak ada yang lain. Ya. Yang kedua adalah pembatal puasa kemudian mewajibkan qadha plus kafarah kubra. Ya, kita akan bahas satu persatu jamaah sekalian. Ya, pembagian pertama yaitu hal-hal yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha saja. Jadi kalau ini dialami maka puasanya batal dan dia harus mengqadha nanti di selain bulan Ramadan. Yang pertama dan yang kedua adalah al-aklu wasyurbu amidan dzakiran li shaumihi. Yang pertama dan kedua adalah jamaah sekalian makan dan minum dengan sengaja serta ingat dengan puasanya. Ini ada 2 kondisi yang dianggap batal ya, sengaja plus ingat
Ya, jemaah sekalian, ingat dengan puasanya. Jadi harus dua ini jemaah sekalian. Ya. Dia harus ada kesengajaan. Kemudian ingat puasa. Ya. Jadi kalau dia ingat dengan puasanya dengan plus sengaja, maka saat itu batal. Berarti menunjukkan kalau hanya sengaja namun dia tidak ingat puasa. Dia sengaja makan minum, namun dia tidak ingat puasa, maka saat itu jamaah sekalian dia tidak batal. Kemudian dia ingat puasa namun dia tidak menyengaja untuk membatalkannya. Ya. Ingat saya sedang puasa nih, Ramadan ini. Tapi karena kita dipaksa jamaah sekalian oleh orang-orang kafir untuk makan minum gitu ya. Dipaksa, disiksa oleh orang kafir. Ya, sehingga kita makan dan minum dengan apa? Dengan tidak sengaja berarti ya. Kita ingat tapi tidak sengaja. Maksudnya tidak menyengaja, tidak ada niat untuk membatalkannya, tapi karena dipaksa, khawatir saya mati gitu ya. Nah, dalam kondisi ini jamaah sekalian yang demikian itu tidaklah sampai membatalkan. Ya. Ini insya Allah sudah tidak syak lagi. Nah, berarti menunjukkan kalau orang itu lupa, maka saat itu tidak dianggap batal. Dia suruh meneruskan puasanya. Ya, apabila dia sedang mengunyah jamaah sekalian, baru ingat saat itu dia puasa, berarti jangan diteruskan. Sebab kalau dia meneruskan, menelan dikit saja, ingat kemudian menelan dikit, maka saat itu puasanya batal. Jadi pas lagi dia ingat, ya sudah dia langsung segera muntahkan. Kemudian untuk menghilangkan sisa-sisanya dia harus wudhu, harus kumur-kumur atau dia siwakan. Seperti itu jamaah sekalian. Ya, jadi demikian. Dan intinya yang dianggap makan dan minum adalah memasukkan apa saja ke perut kita. Ya, memasukkan apa saja ke lambung kita lewat jalan mulut dan juga hidung. Dan itu mencakup ya mengkonsumsi atau memasukkan apa saja yang bermanfaat atau yang membahayakan, atau yang tidak ada bahaya dan tidak ada manfaat. Ya, masuk juga ya mengkonsumsi atau memasukkan sesuatu yang termasuk makanan dan yang bukan makanan. Ya, jemaah sekalian, ini termasuk membatalkan. Kemudian ada kasus jemaah sekalian tentang masalah hal ini. Bagaimana hukumnya kalau ada orang menyangka sudah waktunya berbuka, setelah itu dia makan minum. Ya, makan minum jemaah sekalian. Nah, ternyata dia baru tahu, loh, ini belum buka tuh. Ya, dia tertipu dengan suara azan misalnya. Ya, hanya beda mungkin 10 menit gitu mungkin. Ya, dia tertipu dengan suara azan. Maka saat itu jamaah sekalian, dia dianggap batal. Seperti itu juga jamaah sekalian, ada orang yang menganggap bahwa ini masih waktunya waktunya untuk makan dan minum, masih boleh makan dan minum. Namun ternyata ya, dia termasuk keliru. Ini sudah nggak boleh lagi makan dan minum sebab ini sudah datang waktunya subuh. Namun karena dia tidak tahu, ya, karena dia tidak tahu, kemudian dia juga mungkin salah faham sehingga dia tetap makan dan minum. Nah, orang seperti ini jamaah sekalian tidak dianggap batal puasanya. Ini menurut pendapat sebagian ulama, ya. Menurut pendapat sebagian ulama, karena alasannya dia termasuk orang yang tidak sengaja dan juga tidak ingat ya jamaah sekalian untuk membatalkan puasa saat itu. Nah, orang seperti ini tidak dianggap, maksudnya tidak dianggap batal. Sebab ada sebagian dalil yang pertama adalah firman Allah, "Walisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Dan tidak ada dosa bagi kalian di dalam hal-hal yang tidak sengaja kalian lakukan. Tetapi yang berdosa itu yang dianggap salah itu apabila hati kalian yang bersengaja. Seperti itu ya mas kalian. Jadi intinya tidak membatalkan. Kemudian begitu juga ketika ada hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari bahwasannya sahabat Nabi pernah dahulu diwajibkan puasa di siang hari, kemudian berbuka di suatu hari yang mendung jamaah sekalian. Mendung itu dikirain sudah datang waktunya maghrib. Ya akhirnya para sahabat itu makan dan minum, membatalkan puasanya. Lalu tiba-tiba matahari nampak lagi jamaah sekalian. Berarti salah perkiraan dia. Namun ketika itu jamaah sekalian tidak dinukil dalam hadis yang mulia itu, ya bahwasanya Nabi memerintahkan mereka untuk mengqadha'nya, tidak. Berarti ini adalah dimaafkan. Begitu juga ada kekeliruan dari sahabat Nabi yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ya. Ketika
Kata beliau ketika turun firman Allah, makanlah dan minumlah sampai tampak bagi kalian benang hitam dan benang putih. Akhirnya kata Adi bin Hatim, saya sengaja untuk mengambil tali yang berwarna putih dan berwarna hitam. Lalu saya letakkan di bawah bantal saya. Dua tali itu hitam dan putih diletakkan. Lalu di waktu yang dianggap malam, saya melihat jamaah sekalian bantal tersebut, melihat apa? Dua tali tersebut. Nah, ketika saya tidak merasa jelas, belum bisa jelas melihat warna kedua tali tersebut, belum jelas mana yang putih, mana yang hitam. Ya saya tetap terus makan. Akhirnya di waktu pagi hari saya datang pada Nabi. Saya ceritakan perilaku saya, tafsiran saya terhadap firman Allah itu. Kemudian Nabi bersabda, innama dzalika sawadul laili wan nahar. Oh, maksud dari benang putih dan benang hitam itu maksudnya adalah hitamnya waktu malam dan juga terangnya waktu siang, ya, yang itu ditandai dengan adanya waktu fajar. Nah, jamaah sekalian, saat itu intinya Nabi menganggap tafsiran siapa? Tafsiran si sahabat Nabi yang mulia Adi bin Hatim itu keliru. Namun Nabi saat itu tidak menyuruh dia untuk mengqadha'nya karena dia tidak tahu. Kalau tidak tahu, jamaah sekalian, dimaafkan, ya, seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, pembatal yang ketiga adalah ta'amudul qai, yaitu sengaja memuntahkan apa yang ada di perut kita. Jadi sengaja muntah ini juga batal ya mas sekalian. Namun kalau dia tidak sengaja, dengan adanya dia tidak tahan gitu ya, tidak tahan, dia udah menahan-nahan, tapi ternyata udah, ya, perut ini udah nggak bisa diajak kompromi gitu ya. Akhirnya perutnya itu yang yang memuntahkan sendiri gitu ya, maka saat itu tidak batal. Karena Nabi bersabda, man zara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Siapa saja yang terkalahkan oleh muntah, maka dia tidak wajib qada, dan siapa saja yang menyengaja untuk muntah, maka supaya dia mengqada. Perintah untuk mengqada maknanya adalah puasanya batal jamaah sekalian. Karena kalau puasanya nggak batal tapi disuruh qada, apa faedahnya perintah untuk mengqada? Kemudian yang keempat dan kelima pembatal puasa adalah haid dan nifas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini juga penting. Siapa saja mengalami haid atau mengalami nifas di waktu-waktu akhir, di menit-menit terakhir sebelum terbenam matahari, maka puasanya batal. Ya sabar kaum wanita mengalami demikian. Nah, ketika dia bersabar, ya menerima takdirnya sebagai kaum wanita yang harus mengqadha nantinya, atau bahkan nggak lebih dari satu, ya, bisa lebih dari satu hari gitu ya, atau beberapa hari. Dia menerima sebagai kaum wanita yang mengalami haid, dan konsekuensinya dia tidak boleh puasa dan harus mengqadha. Nah, menerimanya itu jamaah sekalian adalah ibadah. Ya, dia tidak puasa itu ibadah. Di dalam Islam ibadah itu tidak hanya sekedar action. Di dalam Islam itu tidak berpuasa, menghindari larangan berpuasa itu juga adalah ibadah. Ditambah lagi kaum wanita mendapatkan ibadah, ya, mendapatkan kebaikan besar berupa dia menerima takdir jamaah sekalian. Dan ini tidak ada di kalangan kaum laki-laki. Maka berbanggalah menjadi kaum laki-laki, menjadi apa? Kaum muslimat gitu ya. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Dan ini adalah batal dan diwajib untuk mengqadha'nya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk kekeliruan sebagian kaum wanita, kalau kita tidak katakan banyak itu ya, sebagian, adalah dia baru tahu bahwasannya dia keluar dari haid setelah berbuka puasa. Ya, dia keluar dari haid dan saat itu dia bingung antara ini keluarnya ini keluarnya sebelum maghrib atau setelah maghrib. Yang sebelum maghrib berarti batal, yang kalau setelah maghrib berarti nggak batal. Nah, kalau bagi yang berhati-hati, hendaknya dia menganggap kalau dia memang tidak memastikannya jamaah sekalian, maka kalau dia ingin berhati-hati, ya anggap itu adalah keluarnya sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib. Ya, gitu ya. Namun kalau yang tidak berhati-hati, ya maka saat itu dia akan menganggap, yakin saja ini keluarnya setelahnya kayaknya, dan lain-lain. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah ta'amudul istimna. Di antara yang membatalkan puasa adalah sengaja mengeluarkan sperma atau sengaja onani. Sengaja jamaah sekalian. Yang berarti tidak sengaja mengeluarkan sperma, contohnya mimpi basah, ini tidak membatalkan. Ya.
sang bujangan atau laki-laki lah yang mimpi basah pas lagi siam, itu tidak membatalkan puasa. Ya, namun yang sengaja itu adalah apabila sengaja mengeluarkannya. Ya, sengaja mengeluarkan dengan dia memikirkan hal-hal yang porno. Baik yang dia pikirkan itu adalah istrinya sendiri. Istrinya sendiri berarti saat memikirkan itu kan, itu tidak boleh jamaah sekalian. Karena itu akan menjadi penyebab dia keluar sperma. Jangan jamaah sekalian, ini lagi puasa, syahwat itu harus dihindari. Karena kelakuan orang yang berpuasa adalah seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan juga syahwatnya karenaku, kata Allah. Nah, kalau sudah demikian itu berarti kalau dia mengerjakan syahwatnya, mendatangi syahwatnya, berarti saat itu dia sudah batal. Dan sperma itu adalah termasuk syahwat. Sekali lagi, sperma itu adalah termasuk syahwat yang tidak boleh dikeluarkan kalau memang tidak sengaja. Seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada namunnya, ya. Apabila ada seorang mikir-mikir, ya memikirkan hal-hal yang porno gitu ya, atau dia melihat sesuatu, ya, atau melihat sesuatu, kemudian tidak keluar sperma, tapi keluar cairan madhi, maka kita katakan itu sudah warning. Walaupun tidak batal puasanya, maka dia tetap harus berhati-hati, hentikan. Karena sebentar lagi Anda akan batal puasanya. Seperti itu. Kemudian di antara yang membatalkan puasa adalah niatul iftar, niat berbuka. Jemaah sekalian, hanya sekedar niat saja untuk membatalkan puasa sudah jadi batal. Contoh jemaah sekalian, contoh ya. Ada orang yang tidak memungkinkan membatalkan puasanya dalam keadaan maghrib. Ya, dalam keadaan maghrib. Dia nggak bisa membatalkannya karena apa? Karena dia berada di dalam kamar mandi. Nggak ada air, nggak ada minum. Air banyak, tapi dia nggak mau minum air itu ya. Kemudian dia tidak ada makanan di situ. Maka ketika maghrib, dia sekedar niat membatalkan puasa, saya batal saat ini. Saat itu sudah batal. Itulah fungsinya niat ya mas sekalian. Hanya sekedar niat membatalkan, maka dia akan batal. Dan yang terakhir pembatal puasa adalah ar-riddatu anil Islam, yaitu murtad dari agama Islam. Na'udzubillahi minar riddati anil Islam. Ini adalah bagian yang pertama. Yang nomor 1 sampai 8 ini jamaah sekalian, kalau dialami oleh seseorang dia berkonsekuensi bahwasanya dia harus mengqadha puasanya karena puasanya batal. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, yaitu bagian yang kedua dari pembatal puasa itu hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian mewajibkan qadha dan juga kafarah, ini tambahan. Nah, hal ini jamaah sekalian, jadi hal-hal yang membatalkan puasa, yang mewajibkan qadha dan kafarah itu cuma satu, yaitu berhubungan intim antara suami dan istri. Dan kalau itu sudah terjadi di siang hari jamaah sekalian, dia ingat sedang puasa. Ya, dia ingat sedang puasa. Ya, dia sengaja, maka yang sengaja itu suami dan istri gitu ya, itu dua-duanya mendapatkan dosa besar. Dan dosa besar itu bisa dihapus kalau dia melakukan kafarah. Ya, kafarah itu adalah penghapus dosa maknanya. Kafarahnya berupa pertama harus dia memerdekakan budak. Ya, kalau tidak ada budak atau tidak mampu, kalau di zaman dulu tidak mampu, kalau zaman sekarang mungkin tidak ada budak, maka opsinya yang kedua adalah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu harus sama sekalian. Puasa 2 bulan berturut-turut. Seandainya dia sudah puasa 1 bulan berarti 30 hari. Ya dia ngasok dulu ya, orang tahu bilang gitu ya. Dia istirahat dulu sehari 2 hari nggak puasa ya, nanti diteruskan 30 hari yang kedua. Maka kita katakan puasanya saat itu batal. Puasanya batal ya mas kalian. Ya, dia harus mengulangi hitungan yang pertama. Jadi 60 hari berturut-turut tidak boleh diselang dengan apapun kecuali uzur. Kalau bagi wanita adalah haid. Kalau bagi laki-laki sakit yang udah nggak bisa tahan gitu ya. Nah nanti ketika sembuh dia harus meneruskan ya, diterusin lagi. Jadi tidak boleh dia tunda. Tadi dulu enak banget nggak puasa gitu ya. Akhirnya dia nggak puasa, berarti saat itu tidak harus mengulang dari yang pertama. Nah untuk bilang ngeri itu jamaah sekalian. Ya, kalau memang tidak mampu maka yang berikutnya yaitu memberi makan 60 orang miskin. Jadi memang berat karena dosanya berat,
dosanya besar, maka kafarahnya juga kubro. Jadi kafarahnya kubro jamaah sekalian. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang umurun la tufsidus siyam. Kalau tadi membahas tentang hal-hal yang membatalkan, ini tentang hal-hal yang tidak membatalkan. Ya, jamaah sekalian. Ternyata kalau kita lihat pembatal puasa itu ada 8, kita lihat nanti ada berapa hal-hal yang tidak membatalkan. Nah, ini juga penting kita kaji jamaah sekalian agar kita bisa mengetahui ternyata syariat kita yang mewajibkan kita puasa, menghindari ini dan itu, ternyata adalah syariat yang toleran jamaah sekalian, syariat yang luwes, yang nggak kaku. Ternyata masih banyak hal-hal yang masih bisa diperbolehkan. Jadi masih banyak hal-hal yang diperbolehkan untuk kita lakukan. Ya, apa saja jamaah sekalian? Banyak hal-hal yang kalau kita melakukan ini dan itu tidak batal. Ringan sebenarnya puasa itu jamaah sekalian. Ringan bagi orang yang ngerti ilmu. Ringan bagi orang yang menganggap siam itu adalah ibadah. Ringan kalau menganggap bahwasannya dia adalah butuh ibadah tersebut. Butuh mengabdi pada Allah dalam rangka agar dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ringan bagi orang yang ingin meraih ketakwaan. Karena dia merasa bahwasannya dengan takwa itulah modal dia bisa mendapatkan sukses di akhirat kelak, ya. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi tambah lagi ringan demikian itu, kemudian ditambah lagi syariat kita memiliki kebolehan-kebolehan. Apa saja yang dibolehkan atau tidak membatalkan? Yang pertama ayyusbihas yaumas siyami junuban. Tidak membatalkan puasa jamaah sekalian. Ya. Bagi orang yang berpuasa di pagi hari, di waktu subuh, dia dalam keadaan junub, belum sempat mandi janabat. Ya, dikarenakan malamnya mimpi basah, atau dikarenakan malamnya habis berhubungan intim gitu ya. Atau dikarenakan bagi kaum wanita belum sempat mandi haid, maka saat itu saat datang azan subuh dia masih dalam keadaan belum mandi wajib itu. Maka kita katakan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya sudah. Yang penting dia saat itu dia wajib niat. Kalau sudah niat di malam hari, maka ketika datang waktu subuh dia tinggal puasa saja. Puasanya sah dan saat itu tinggal wajib mandi sebelum melakukan sholat subuh. Gitu saja jamaah sekalian. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu fajar dalam keadaan masih junub. Dalam keadaan masih junub, belum mandi janabat. Ya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa, puasanya tidak batal. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, ya, menunjukkan ringannya dalam syariat kita jamaah sekalian, bahwasannya puasa diperbolehkan atau tidak membatalkan puasa bagi orang yang mengecup istrinya. Mengecup istrinya, berpelukan dengan istrinya, menyentuh istrinya. Baik menyentuh dalam keadaan berdiri, atau dalam keadaan bertiduran, atau dalam keadaan duduk jamaah sekalian dalam posisi apapun. Ya, jadi bermesraan dengan istri itu dalam kondisi puasa itu masih boleh jamaah sekalian. Dan tidak sampai membatalkan. Ya, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakakum li irbih. Jadi kata Aisyah, Nabi itu kalau puasa beliau biasa itu mengecup dan juga kelonan dengan istrinya, berpelukan, bersentuhan, ya, bercengkrama, ya, bermesraan dengan istri-istrinya. Namun kata Aisyah, beliau adalah orang yang paling bisa menguasai syahwatnya di antara kalian. Artinya walaupun beliau, ya jamaah sekalian, sampai bermesraan dengan istrinya, pelukan gitu ya, kemudian mengecup, beliau tidak sampai pada tahap berhubungan intim. Tidak jamaah sekalian. Aisyah juga pernah menceritakan bahwasannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaimun wa ana shaimah. Pernah suatu ketika kata Aisyah, Nabi sedang puasa, saya pun puasa, beliau mengecup saya. Masya Allah. Gitu ya. Dan ini jamaah sekalian tentang masalah mubasyarah dan juga takbil, ya bersentuhan, bermesraan dan juga mengecup istri. Ini diperbolehkan hanya khusus bagi orang yang bisa menjaga syahwatnya. Ya, bisa menjaga syahwatnya. Ya, seperti orang tua misalnya, orang yang sudah tua, itu syahwatnya tidak on, tidak terlalu berkobar-kobar ya, syahwatnya seperti anak yang masih muda, yang baru nikah gitu ya, pengantin baru.
Ya seperti itu. Namun ya ini juga tidak menjadi standar jamaah sekalian. Apabila ada orang yang masih muda, dia bisa menjaga syahwatnya, maka saat itu diperbolehkan ya kelonan dengan istrinya, kalau orang Jawa bilang bersentuhan, bermesraan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, yang diperbolehkan berikutnya adalah al-ightisal was-sabbu 'ala ar-ra'si litabarrud. Orang yang berpuasa terkadang mengalami kondisi yang panas, ya, mengalami kondisi yang panas, khususnya orang-orang yang ya bekerja di luar, ya bekerja di lapangan misalnya. Maka dalam kondisi seperti itu diperbolehkan untuk mandi dan menyiram air ke kepalanya. Jadi menyiram air ke kepalanya untuk mendapatkan kesejukan jamaah sekalian. Boleh, nggak apa-apa. Ya buktinya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mandi kan? Beliau mandi. Jadi menjumpai subuh dalam keadaan belum mandi janabat. Ya. Kemudian beliau mandi, padahal saat itu sudah waktunya puasa, berarti menunjukkan orang yang berpuasa boleh mandi. Selesai jemaah sekalian. Jadi boleh. Baik mandi saja atau menyiramkan air ke kepala itu boleh. Ya, seperti itu. Yang nggak boleh kan memasukkan air ke dalam mulut jemaah sekalian. Tapi kalau menaruh air di kepala gitu, menyiramkan air ke atas kepalanya itu tidak mengapa. Atau misalnya pakai penutup kepalanya dibasahin, dibasahin dengan air, habis itu dia pakai biar seger gitu. Itu juga tidak mengapa. Cuci muka gitu dan sebagainya. Yang penting tidak ada niat, Allah Subhanahu wa taala tahu. Kita harus menjaga manah ini jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala tahu kita saat itu meminum sedikit atau tidak. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tahu meminum, maka saat itu kita batal puasanya. Kemudian hal yang diperbolehkan berikutnya adalah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, namun tanpa ada menyangatkan atau mengeraskan jamaah sekalian. Jadi orang yang berpuasa dan datang waktunya sholat, dia ingin berwudu, tetap jangan ditinggalkan ya, berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Namun jangan terlalu sangat menghirupnya gitu ya. Jangan terlalu sangat menghirupnya, jangan terlalu keras menghirupnya agar tidak dikhawatirkan batal jamaah sekalian. Ya, jadi seperti itu. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Dan keraskanlah, bersungguh-sungguhlah di dalam menghirup air ke hidung, kecuali apabila kamu puasa. Nah, apabila kamu puasa, yang nggak boleh adalah mubalaghah. Yang tetap diperbolehkan adalah istinsyaq. Yang tetap diperbolehkan adalah istinsyaqnya, yaitu menghirup air ke hidung. Ya, seperti itu. Walaupun kita katakan ada seorang yang berpuasa, ada saudara-saudara kita yang berpuasa saat berwudu dia tidak kumur-kumur tapi langsung menghirup habis cuci tangan dia langsung ke muka, maka kita katakan puasanya wudunya sah karena berkumur-kumur serta menghirup air ke hidung menurut mayoritas ulama adalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Taib, yang berikutnya yang kelima, diperbolehkan bagi orang berpuasa mencicipi makanan jamaah sekalian karena ada hajat, selagi tidak dia telan kemudian masuk ke dalam perutnya jamaah sekalian, hanya di lidah saja. Ibnu Abbas berkata jamaah sekalian dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, la ba'sa an yadhuqa al-khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim. Orang yang berpuasa boleh ya dalam kondisi puasa dia boleh mencicipi cuka atau apapun selagi tidak masuk ke lehernya. Artinya selagi tidak ditelan, hanya sebatas di lidah saja, rasanya asin, manis dan sebagainya boleh. Daripada masak yang belum terbiasa, tiba-tiba masak garamnya kebanyakan, nanti suami buka puasa dalam keadaan kecewa dan itu bisa membuat hubungan rumah tangga tidak baik. Lebih baik nggak apa-apa dicicipi, habis itu ditelan jamaah sekalian. Habis itu diludahkan gitu ya. Diludahkan. Kemudian kalau memang masih ada rasanya ya tinggal kumur-kumur saja. Seperti itu ya mas sekalian. Itu kalau memang ada hajat, ada keperluan. Ya, ada keperluan. Namun kalau tidak ada keperluan nyicip-nyicip gitu walaupun tidak batal selagi tidak masuk ke perutnya. Namun yang demikian itu adalah nantang-nantang bahaya. Ya, nantang-nantang bahaya. Nggak ada keperluan kita untuk mencicipin. Ya contohnya tidak ada keperluan, tidak ada bukan kita yang masak, ya cicipin rasanya, dicicipin ini tidak boleh ya mas sekalian. Namanya adalah mendekati keharaman dan itu berbahaya. Jadi demikian.
Kemudian diperbolehkan bagi orang yang berpuasa al-hijamah wa tabarru'u bid-dami liman lam yakhshad dha'af. Orang yang berpuasa diperbolehkan berbekam dan donor darah jamaah sekalian bagi yang tidak khawatir akan mengalami kondisi lemah. Ya, setelah keluar darah banyak, dia tetap sehat saja, monggo silakan. Setelah keluar darah banyak dengan bekam atau dengan apa? Dengan donor darah, dia tidak khawatir bahwasanya dirinya akan lemah, maka diperbolehkan jamaah sekalian. Karena berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Abdul Razzaq jamaah sekalian, dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, arkhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijamati lis-shaim. Nabi telah memberikan kemurahan, kebolehan, keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berhijamah. Ya, boleh jamaah sekalian ya. Seperti itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya orang yang sedang puasa tidak dilarang jamaah sekalian untuk berobat. Ya, tidak dilarang dan tidak batal apabila dia berobat selagi tidak sampai masukkan sesuatu ke dalam itunya, ke dalam mulutnya. Kemudian jamaah sekalian diperbolehkan juga bagi orang yang berpuasa nomor 7 memakai celak di matanya, baik laki-laki atau perempuan. Ya, boleh jamaah sekalian tetap berhias, berdandan, khususnya kalau lagi ingin menyambut suami. Jadi jangan sampai berdandan ketika keluar, ya, dandannya berlebihan lagi. Kemudian ketika di hadapan suami tidak berdandan. Jadi mirip kondisinya ketika bangun tidur. Nauzubillah. Jangan jamaah sekalian. Ya, khususnya ibu-ibu, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tidak membatalkan juga al-huknah, suntikan. Ya, bagi jamaah yang ingin umroh, kemudian disuruh suntik misalnya, contoh nih ya, harus suntik ini dan itu, maka tidak mengapa suntik itu. Karena suntik itu tidak membatalkan puasa jamaah sekalian. Kecuali suntikan yang atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, contohnya infus gitu ya, yang menggantikan makanan, sehingga walaupun kita tidak makan dan tidak minum itu tetap segar. Contohnya bukan nggak minum ya, dia nggak makan tapi tetap segar, ini tidak boleh. Ya, namun kalau misalnya disuntikkan kemana? Ke tangan, mohon maaf termasuk ke bokong gitu ya, itu tidak membatalkan. Sebab yang membatalkan itu apabila dimasukkan ke dalam mulut atau lewat hidung jamaah sekalian. Adapun lewat jalan yang lain dimasukkan maka saat itu tidak batal. Termasuk yang tidak membatalkan adalah tetes kuping atau tetes telinga jamaah. Tetes kuping, telinga sama ya. Tetes mata dan juga tetes telinga. Ini juga tidak membatalkan menurut sebagian ulama. Nah, untuk tetes ini jamaah sekalian memang kalau memang sudah tidak tahan harus ditetes saat itu pas lagi puasa, ini tidak membatalkan menurut sebagian ulama. Ya, namun yang lebih baik perhatikan jamaah sekalian, kalau memang bisa ditunda nanti, hendaknya itu nanti saja habis membatalkan puasa, habis berbuka puasa. Kemudian diperbolehkan juga bagi orang yang berpuasa syamut tibi, yaitu menghirup atau mengendus minyak wangi, menghirup baunya minyak wangi untuk bisa beli yang pas mana yang suka dia mana gitu ya. Ya, apakah minyak wangi ini dan itu boleh jamaah sekalian, tidak batal puasanya. Kemudian diperbolehkan juga yang ke-11 ya, siwakan. Siwak itu maknanya adalah membersihkan gigi. Membersihkan gigi dari kotoran-kotoran yang nempel di gigi. Ya, jamaah sekalian. Termasuk membersihkan gigi dan mulut. Ya, karena siwak ini keutamaan sangat agung jamaah sekalian, bisa membuat Allah ridho kepada kita. Ya, mulutnya bersih, Allah kemudian ridho kepada kita. Nah, siwak ini jamaah sekalian pokoknya dengan alat apapun yang bisa membersihkan gigi. Kalau dulu di zaman Nabi dengan kayu arok, ya, kalau sekarang dengan menggunakan kayu arok juga tidak mengapa. Tidak boleh kita hina jamaah sekalian kayu arok itu. Ya. Kemudian boleh juga dengan menggunakan sikat gigi yang memiliki pasta. Yang penting pastanya tersebut tidak sampai ditelan secara sengaja. Ya, hanya sekedar aroma-aroma mint yang segar itu tidak membatalkan. Kemudian karena ya seperti itu. Namun kalau kita ingin mengambil mazhab Asy-Syafi'i dan juga Hambali ya tentang masalah siwakan ini jamaah sekalian,
Kalau kita ingin mengambil ya menjadikan standar, mengamalkan mazhab Asy-Syafi'i dan juga Hambali, maka setelah datangnya waktu zuhur kita tidak melakukan siwakan. Dimakruhkan untuk melakukan siwakan. Dalam rangka untuk bisa menetapkan bau yang tidak sedap, yang bau tidak sedap di mulut, yang ternyata nanti itu akan lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi ya mas sekalian. Artinya biar mendapatkan keutamaan itu ya jangan disikat. Sebab umumnya orang akan mendapatkan khuluf, yaitu bau mulut yang tidak sedap, kalau sudah waktu zuhur datang. Kalau masih pagi-pagi masih ada makanan. Sebab bau tersebut itu ada karena perut kosong. Nah seperti itu ya mas sekalian ya. Nah kalau ingin mengamalkan itu silahkan. Namun menurut pendapat yang lain, jadi siwakan bagi orang yang berpuasa itu diperbolehkan dan tidak ada makruh walaupun habis zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang ke-12 diperbolehkan menelan dahak, ludah dan juga menelan ingus ya mas kalian. Terkadang seseorang lagi puasa mengalami pilek, ya flu gitu ya. Sehingga yang dari hidung itu turun kemudian sampai dia telan. Itu juga tidak membatalkan. Ya, itu juga tidak membatalkan. Yang penting ingat ya mas kalian tentang masalah ingus seperti ini, kalau itu sampai ke mulut kemudian dari mulut ditelan, itulah yang membatalkan. Tapi dari hidung ya dia ingin mengeluarkannya tapi kok nggak bisa, tiba-tiba malah tertelan, maka yang demikian itu tidak mengapa. Kemudian juga tidak membatalkan apabila menghirup apa saja yang sulit untuk dihindari ya mas kalian. Ya, contohnya orang yang lagi di jalan menghirup debu-debu yang ada di jalan, menghirup asap, ini nggak batal ya mas kalian, karena sulit untuk dihindari. Begitu juga orang yang ya bekerja ya mas kalian, bekerja di pabrik roti misalnya, ya tiba-tiba dia terhirup tepung dari roti tersebut, itu juga tidak batal seandainya demikian. Atau petugas jalanan ya menghirup debu-debu di jalanan, itu juga tidak batal. Jadi apa saja menghirup atau menelan apa saja yang sulit untuk dihindari tidak mengapa. Termasuk di dalamnya adalah jamaah sekalian, terkadang orang sulit menghindari, giginya sedikit berdarah, dia tidak tahu atau dia sulit untuk membedakannya. Suatu saat sedikit itu tertelan, termasuk sisa-sisa makanan yang ada di gigi-gigi itu, ya dia lupa untuk siwakan. Itu kalau memang dia tidak bisa membedakan lewat lidahnya, kecil sekali itu sisa makanan, maka saat itu juga tidak membatalkan. Yang penting dia niatnya untuk menelan ludah, bukan untuk menelan sisa itu. Ya seperti itu ya mas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Termasuk adalah makan minum berhubungan tidak sengaja itu tidak batal. Muntah yang tidak sengaja itu juga tidak batal. Jadi total ya mas kalian ada 17. Ya, termasuk di dalam makan minum berhubungan intim yang tidak sengaja. Lupa gitu ya, lupa nih puasa gitu. Karena memang nggak biasa puasa ya mas kalian. Ya, orang yang tidak biasa puasa itu sering lupa, itu wajar. Termasuk juga muntah dalam keadaan nggak sengaja itu tidak batal. Ya, 17 hal-hal yang tidak membatalkan. Berarti menunjukkan syariat kita jamaah sekalian tidaklah kaku. Banyak juga yang diperbolehkan. Ya, kemudian jamaah sekalian, hukum yang berikutnya adalah hukum puasa bagi orang yang musafir. Hukum berpuasa bagi orang yang musafir gimana jamaah sekalian? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah hal ini, lalu disebut musafir itu adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Kalau mayoritas ulama berkata perjalanan jauh yang dikatakan safar, itu adalah perjalanan jauh yang sudah mencapai jarak 80-an kilo jamaah sekalian. Ya kalau sini ke Tanah Abang, ibu-ibu itu bukan safar namanya. Rumahnya di Depok, Jawa Barat. Tanah Abang di Jakarta. Itu keluar provinsi jamaah sekalian. Tapi jaraknya tidak sampai 80, maka saat itu tidak dikatakan safar, itu namanya jalan-jalan. Tidak berlaku pada kita orang yang jalan-jalan seperti itu, kebolehan bagi musafir ya. Seperti itu. Jamaah sekalian, musafir yang mengqashar salat itu diperbolehkan untuk berbuka puasa. Atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, boleh nggak apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dia mengalami safar, ya, menjalani safar, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat harus dia qadha di hari-hari yang lain. Dan apabila musafir tetap berpuasa, semua ulama sepakat jamaah sekalian, khususnya jumhur ulama, puasanya sah. Kemudian permasalahannya, orang yang safar, yang lebih utama mana? Apakah dia tetap puasa atau tidak puasa? Nah, untuk menjawab hal ini jamaah sekalian, ya, apakah orang yang safar itu lebih utama puasa atau tidak puasa? Itu dilihat dari kondisi dia. Kalau kondisi dia jamaah sekalian adalah kondisi dia sehat. Seandainya dia safar tetap puasa, ya, safar dia tetap puasa dan itu tidak menghalangi dia dari hal-hal yang baik, ya, hal-hal baik. Kemudian tidak membuat dia berat, maka saat itu kita katakan puasa bagi dia lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antasumu khairul lakum. Ya, apabila kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Seperti itu jamaah sekalian. Ini kondisi yang pertama, kondisi orang yang tidak mengalami kondisi berat saat dia safar, ditambah lagi dia harus puasa. Kuat saja karena memang fisiknya kuat. Maka lebih baik kita katakan pada dia, Anda puasa aja. Kemudian bagi orang jadi tetap semangat. Jadi nggak ada bedanya antara dia puasa dan tidak puasa. Ya. Kemudian yang kedua, apabila seorang mengalami kondisi berat. Kondisi berat saat puasa, ya, pas lagi dia kalau mau puasa, ini lagi safar nih ya, kita menjelaskan safar. Dia safar, kemudian kalau puasa berat, atau kalau dia puasa itu akan tercegah dia, atau akan mencegah dia dari hal-hal yang baik. Perbuatan-perbuatan baik. Kalau zaman dahulu, ya males gitu ya, mager, lagi puasa mager, males gerak, sehingga kalau di zaman Nabi dulu dia malas, ya, tiduran saja, nonton. Ketika orang yang tidak berpuasa itu semangat membangun tenda-tenda, memberi minum kepada hewan-hewan kendaraan, karena saat itu Nabi sedang safar gitu ya, maka kalau yang seperti ini kondisinya, maka kita katakan lebih baik Anda nggak puasa aja. Kalau lagi safar puasa berat, lebih baik Anda tidak puasa. Bagusan nggak puasa tuh, lihat. Dengan nggak puasa bisa memberi manfaat bagi orang banyak. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian kalau saat safar, ya, saat safar dia berpuasa dan itu sampai membahayakan. Kalau tadi memberatkan, berat, hanya berat. Kalau ini sampai membahayakan dia jamaah sekalian. Contohnya membuat dia mengalami kondisi sakit keras, sakit parah, atau bahkan sampai pada meninggal gitu ya. Maka saat itu kita katakan haram berpuasa bagi Anda saat itu. Jadi haram berpuasa bagi Anda saat itu. Ya, walaupun nanti kalau sudah demikian itu dia setelah safar selesai dia harus mengqadhanya, khususnya di selain bulan Ramadan. Kemudian jemaah sekalian, ya, kapankah musafir boleh tidak berpuasa? Ya, ini ada pembahasan lagi jemaah sekalian. Kapankah musafir boleh nggak berpuasa? Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tentang hal ini ada 3 macam. Ada musafir yang memulai safarnya sebelum waktu subuh, contohnya di malam hari, berangkat mudik gitu ya. Ya, berangkat mudik sampai menjumpai siang, sampai menjumpai subuh, siang, maka saat itu dia boleh nggak puasa. Semua ulama sepakat. Ya, jemaah sekalian, dia boleh nggak puasa. Ya, nggak sahur, nggak puasa boleh. Tapi hendaknya hal itu dia lakukan tidak terang-terangan, karena ini bulan penuh dengan kemuliaan, keberkahan, jangan terang-terangan. Ya, jadi hendaknya jangan terang-terangan. Dia beli makanan silakan, tapi dia hendaknya makan di dalam mobilnya. Dia makan mungkin di dalam mobilnya atau di tempat yang tertutup, jadi tidak sampai vulgar gitu jamaah sekalian. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah orang yang ingin safar namun dia baru memulai safar itu di siang hari. Intinya setelah subuh. Ntar kita berangkat habis subuh aja, di waktu duha masih adem gitu ya. Ya, safarnya boleh jamaah sekalian. Cuman permasalahan dia saat itu boleh nggak pas lagi safar berbuka. Ya, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau jumhur ulama bilang tidak boleh. Ya, namun kalau sebagian ulama, dan ini pendapat yang kami pilih dalam kajian ini, walaupun berangkatnya itu setelah subuh, contohnya di waktu duha, belum panas,
atau bahkan di waktu siang. Pokoknya di waktu sedang puasa, maka saat dia safar, memulai safar di waktu siang, saat dia safar itu dia diperbolehkan tetap untuk berbuka. Ya, seperti itu ya mas kalian. Karena berdasarkan hadis-hadis yang ada, di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saat beliau sedang safar ya mas kalian, ingin safar, kendaraannya sudah dipersiapkan, ya, dia juga sudah memakai baju safar, dia meminta makanan dan makan. Kemudian saat itu ada seorang tabi'in bertanya, loh kok udah makan? Ini masih di depan rumahnya ini. Ini masih di depan rumahnya. Terus seorang tabi'in itu berkata, sunnah? Apakah ini ajaran Nabi seperti ini? Kemudian Anas berkata, sunnah. Ya, ini ajaran Nabi, sunnah Nabi. Kemudian Anas baru menaiki kendaraannya. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi serta lainnya. Ya, seperti itu ya mas kalian. Kemudian ada sahabat Nabi yang lain, nggak cuma Anas bin Malik. Ya, sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Basrah Al-Ghifari. Ini julukan, apa namanya? Kunyah ya. Nama aslinya saya belum tahu. Abu Basrah Al-Ghifari itu pernah menaiki sebuah perahu jamaah sekalian di bulan Ramadan. Ya. Jadi menaiki sebuah perahu di bulan Ramadan, ingin safar intinya gitu ya. Ingin safar. Kemudian ketika beliau mau berangkat, dia minta diberikan hidangan, diberikan makanan. Kemudian ditanya dia itu, alasta bainal buyut, bukankah engkau masih di antara rumah-rumah yang ada di kompleks perumahanmu? Bukankah rumahmu masih dekat gitu loh, kok kamu udah minta buka? Kemudian Abu Basrah berkata, araghibta an sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu benci sunnah? Maksudnya ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran Nabi itu diperbolehkan jamaah sekalian, ya. Bagi orang yang safar, walaupun itu masih di depan rumah atau masih dekat di rumahnya, masih satu RT, naik mobil, udah boleh minum gitu ya mas kalian. Ya, jadi seperti itu. Jadi sudah boleh untuk minum. Sudah boleh untuk berbuka. Nah, adapun bagi orang yang safar untuk mengqashar, saat itu masih belum boleh, kecuali kalau dia sudah melewati kawasan dari perumahannya itu tadi. Seperti itu ya mas. Dan yang ketiga adalah dia berniat puasa saat safar. Ya, berniat puasa saat safar. Kemudian dia ingin berbuka lagi saat safar itu juga, maka ya diperbolehkan dia untuk berbuka. Ya, seperti itu ya mas kalian. Jadi dia kapan itu kalau dikatakan? Ya dia niat untuk berpuasa saat safar nih ya. Kemudian udah puasa, habis itu membatalin lagi, itu juga diperbolehkan. Karena saat itu dia adalah musafir. Dan musafir itu diperbolehkan untuk membatalkan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalau tadi dikatakan kapankah musafir diperbolehkan untuk berbuka. Nah sekarang ini adalah bahasannya kapankah musafir sudah tidak boleh lagi untuk berbuka puasa. Atau kapankah musafir, dalam kata lain, kapankah musafir sudah kembali diwajibkan untuk berpuasa lagi. Yang pertama jamaah sekalian, musafir sudah diwajibkan lagi untuk kembali berpuasa apabila dia niat iqamah, niat menetap. Sudah sampai di tujuan safar dia. Contohnya dia dari Jakarta, rumahnya di Jakarta. Kemudian dia sampai kemana? Sampai ke kampung halamannya. Di kampung halamannya dia niat untuk menetap di sana. Dia niat untuk menetap. Atau dia niat ya untuk berada di situ pada waktu yang dikatakan menetap. Pada waktu yang dianggap sebagai iqamah, menetap. Maka saat itu dia sudah tidak boleh. Pas lagi datang, ya, saya ingin lama di sini. Saya ingin lama menemani ibu, ya, seperti itu. Maka kita katakan ketika dia datang jamaah sekalian, dia sudah wajib untuk berpuasa. Contohnya dia datang di waktu malam hari, ya. Kemudian esok harinya masih Ramadan, maka dia esoknya sudah wajib untuk berpuasa lagi. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Nah, kemudian dikatakan kapankah seseorang dikatakan menetap jamaah sekalian. Ya, kalau saya memilih pendapat yang berhati-hati, memilih pendapat jumhur ulama, ya, yang juga dipegang oleh Imam Ahmad. Dan beliau ditanya tentang kenapa beliau mengatakan demikian, berpendapat demikian, karena untuk hati-hati.
Ya, karena para ulama berbeda pendapat, dan untuk hati-hati ya para mayoritas ulama berpendapat bahwasannya ya seseorang dikatakan menetap itu apabila dia berada di suatu tempat selama 4 hari. Lebih dari itu jamaah sekalian, ya 4 hari ya. Lebih dari itu hari kelimanya itu dia sudah dikatakan iqamah. Ya mulai dari hari pertama sampai keempat itu masih dikatakan musafir. Nah, orang ada niat ingin berada di kampung halamannya selama sepekan, berarti lebih dari 4 hari dong jamaah sekalian. Maka ingin berada lebih dari sepekan sama seperti dia niat untuk menetap. Ya, maka ketika dia sampai di kampung halamannya udah nggak boleh dia menganggap dirinya sebagai musafir. Dia tetap harus menyempurnakan sholatnya, berkewajiban sholat Jumat, berkewajiban sholat berjamaah di masjid. Ya, kemudian dia wajib untuk berpuasa lagi apabila di siang harinya itu adalah bulan Ramadan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kapan lagi? Ini waktu yang kedua jamaah sekalian. Ya, kondisi yang kedua, sang musafir sudah diwajibkan kembali untuk berpuasa. Idza ada ila baladihi. Itu apabila sudah kembali ke negerinya, kampung sudah kembali ke tempat asalnya. Contohnya dia iqamahnya di Jakarta. Dia menetapnya Jakarta sampai kampung halamannya cuma 2 hari, habis itu pulang. Ya, selama 2 hari itu dihitung sebagai musafir ya mas, kan cuma 2 hari atau 3 hari atau 4 hari. Ya. Jadi mulai dari perjalanan dari Jakarta ke Surabaya misalnya, pengen di Surabaya selama 3 hari. Selama dia perjalanan menuju Surabaya, sampai di Surabaya itu dianggap musafir. Pulang lagi ke Surabaya itu dianggap musafir. Ketika dia sudah sampai di tempatnya di Jakarta, jamaah sekalian, maka saat itu dia sudah tidak boleh lagi ya menganggap dirinya safar. Ya, apalagi rumahnya tinggal dekat lagi sampai. Maka dia harus berpuasa. Contohnya dia sampai di malam hari. Esok harinya jamaah sekalian, esok harinya Ramadan dia wajib untuk berpuasa. Kemudian pertanyaannya, lalu bagaimana kalau dia sampainya di siang hari? Sampainya kalau di siang hari bagaimana? Apakah dia harus berpuasa? Ya kan dia safar nggak puasa gitu ya. Sampai di siang hari apakah dia harus berpuasa? Jawabannya tidak wajib. Dia sampai kan dia safar. Sampainya di waktu zuhur misalnya jamaah sekalian. Pas lagi safar dia nggak puasa. Sampai di waktu zuhur di rumahnya, apakah saat itu harus menahan lapar dan dahaga seperti orang yang berpuasa di tempat-tempat itu? Jawabannya adalah tidak. Dia tidak wajib menahan lapar dan dahaga saat itu. Namun dia juga kalau ingin makan dan minum jangan terang-terangan. Ya nggak boleh jemaah sekalian. Ya, dia harus makan dan minum sembunyi-sembunyi di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah jemaah sekalian tentang masalah bekal puasa yang kedua. Semoga yang sedikit ini bisa berfaedah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali di antara jamaah ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik Ustadz, syukron jazakumullahu khairan katsiran atas materi yang telah antum sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil faedahnya dari kajian pada hari ini Ustadz. Baik, saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab, dan bagi pemirsa yang ingin mengirimkan pertanyaannya seputar kajian fikih anak soleh ini, kajian rutin kita, insya Allah antum dapat kirim melalui WhatsApp di nomor 0811 8033389. Baik Ustaz, saya akan bacakan untuk pertanyaan pertama. Bismillah, mau nanya, saya tinggal di Depok Ustaz, dan beberapa hari ada acara di luar provinsi. Apakah diperbolehkan tidak berpuasa? Jika boleh, apakah puasanya harus diqadha Ustaz? Syukron. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti kajian kita tadi jamaah sekalian. Jadi bahwasannya yang kami pilih dalam kajian ini adalah antum lihat ya, kalau antum ada acara di luar provinsi, provinsinya itu adalah ya Depok dengan Jakarta. Saya juga setiap hari rumah saya di Depok pinggiran, kerja di Jakarta pinggiran. Itu sudah di luar provinsi. Setiap hari saya keluar kota jamaah sekalian, bahkan keluar provinsi juga gitu. Apakah itu dianggap musafir, boleh nggak puasa? Jawabannya adalah tidak boleh jamaah sekalian. Karena jarak kita sangat dekat. Nah, untuk lebih mudahnya bagi kita,
kita boleh menganggap diri kita safar kalau kita sudah melakukan perjalanan lebih dari 80-an atau 80-an jemaah sekalian. 80-an kilometer. Jadi ini adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama. Kalau di dalam hadis adalah arba'atu burud, ya 4 burud. Itu kalau diperkirakan adalah sepanjang 80-an kilometer. Kalau kita sudah sampai 80-an kilometer, ya, maka kita sudah bisa menganggap diri kita safar, kita boleh nggak puasa, dan namun tentu saja nanti diqadha. Jadi orang yang berpuasa boleh nggak puasa itu bukan berarti dia tidak mengqadha, ya, tetap wajib mengqadha jemaah sekalian. Jadi seperti itu. Namun kalau kita hanya di luar provinsi namun jaraknya di bawah dari 80-an kilo, karena pendapat yang ini jamaah sekalian, pendapat mayoritas ini adalah pendapat yang enak. Itu bisa diambil oleh siapapun dari kita. Kita bisa menjadikan ukuran standar, kita seorang dianggap safar itu kalau kurang dari 80-an kilo berarti nggak safar. Kalau sudah 80-an kilo berarti safar, selesai. Ya, seperti itu. Nah, kalau memang kondisinya nggak sampai, maka kita tidak boleh berbuka. Tetap kita harus tetap berpuasa. Karena ini adalah bulan Ramadan. Yang berarti menunjukkan kita harus bersiap-siap. Ya, kita saat itu menjalani kewajiban 2 macam, ya. Sedang menjalankan 2 macam kewajiban gitu ya. Kewajiban pertama adalah siam, ini adalah yang lebih utama dibandingkan pekerjaan Anda. Seperti itu jamaah sekalian. Kita harus tahu tujuan kita di hidup dunia untuk puasa, gitu ya. Bukan untuk bekerja seperti yang Anda pahami itu tadi ya. Jadi pekerjaan pertama atau kewajiban kita pertama adalah untuk berpuasa. Ini adalah utama, jamaah sekalian. Ini harus ada di dalam pikiran kita. Ini adalah yang pertama, yang utama. Kemudian yang kedua adalah kewajiban mencari nafkah. Nah, hendaknya bukan karena kita gara-gara mencari nafkah kita boleh nggak puasa. Nggak boleh jamaah sekalian. Kecuali kalau antum masuk dalam safar. Ya kalau cuma dekat doang gitu ya, kita safar, alasannya apa? Di sono makan minum nggak enak dengan bosnya gitu. Harus punya pendirian yang kuat sebagai seorang muslim dan muslimah misalnya. Mohon maaf, bos, saya muslim, saya puasa. Begitu. Biarin dia makan jamaah sekalian. Biarin dia makan. Ya kalau perlu dibungkus gitu. Gitu. Kalau perlu dibungkus gitu. Ya kalau memang bisa dibungkus silakan. Tapi kalau memang tidak bisa sudah sabar. Karena pahala Anda saat itu besar. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak boleh Anda sembarangan untuk membatalkan. Karena ketika Anda membatalkan, padahal Anda tidak masuk dalam safar, Anda sudah berdosa besar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi yang mulia tadi yang saya ketinggalan untuk dibaca. Ada orang yang tidak ada uzur, ya, kemudian dia membatalkan puasa, maka dia akan mendapatkan dosa besar dan diancam siksa neraka jamaah sekalian. Dalam suatu hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dalam kitab As-Sunanul Kubra dari sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah cerita, suatu ketika saya sedang mimpi. Di dalam mimpi itu saya didatangi oleh 2 orang laki-laki. Kemudian 2 orang laki-laki itu memegang lengan saya, lengan yang di atas ketiak gitu ya, lengan yang di atas mendekati ketiak gitu. Jadi dipegang, 2 laki-laki itu memegang 2 lengan saya, kemudian membawa saya pada suatu gunung yang di alam mimpi ya, gunung yang sulit didaki, kelihatan itu sulit didaki. Kemudian 2 laki-laki itu berkata, Is'ad, Muhammad, daki gunung ini, naik. Kemudian Nabi bersabda saat itu, saya nggak bisa, saya nggak mampu gitu. Kemudian kedua laki-laki itu berkata, kami akan mudahkan kamu untuk mendaki. Udah akhirnya Nabi mendaki naik, bisa. Ketika Nabi sudah berada di puncak gunung jamaah sekalian, tiba-tiba Nabi mendengar suara yang sangat keras, jeritan sangat keras. Kemudian Nabi bertanya, suara apa ini? Kemudian 2 laki-laki itu berkata, wa'u ahlin nar. Ini adalah teriakan-teriakannya ahli neraka. Na'udzubillahi an nakuna min ahlin nar. Kemudian keduanya ya berjalan lagi membawa saya, kata Nabi, di alam mimpi itu. Lalu tiba-tiba saya menjumpai suatu kaum yang sedang digantung kakinya, Pak. Jadi digantung kakinya, khususnya adalah arokib itu tulang kakinya jemaah sekalian, tulang kaki yang berada di belakang
tulang kaki yang berada di belakang tumit itu jamaah sekalian ya. Ya, yang di antara tumit gitu. Jadi digantung, jadi kakinya digantung gitu ya. Kemudian rahangnya itu jamaah sekalian dihancurkan dan mengalir darah. Jadi kakinya digantung, rahangnya dipecahkan, dihancurkan, mengalir darah. Kemudian Nabi bersabda, "Man haula?" Siapa mereka ini? Kemudian dua laki-laki tersebut berkata, "Alladzina yufṭiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka ini adalah orang-orang yang berbuka puasa, membatalkan puasa sebelum halal, ya, sebelum berlepas diri puasa dari puasa mereka. Maksudnya sebelum halal berbuka, sebelum halal berbuka bagi mereka. Seperti itu. Jadi belum datang waktu berbuka atau nggak ada uzur kok berbuka dia membatalkan, maka saat itu dosa besar. Hati-hati jamaah sekalian. Tentang masalah puasa ini adalah agung, ya. Kecuali kalau begini, jadi intinya Anda tetap harus berpuasa. Kecuali ada kecuali lagi. Anda bukan musafir. Anda cuman perjalanan di bawah 80-an kilo. Walaupun itu sudah luar provinsi, luar kota misalnya gitu. Kemudian pas lagi melakukan safar Anda masuk angin, muntah-muntah. Nah, Anda lemes. Nah, kalau sudah seperti itu berarti Anda dihukumi sebagai orang yang sakit. Nah, kalau sudah sakit ya boleh berbuka. Namun saat itu Anda berbuka bukan karena Anda melakukan perjalanan untuk kerja, tapi karena Anda dihukumi sebagai orang yang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah antum sampaikan. Semoga bermanfaat kepada penanya. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Bagaimana jika lupa lalu makan Ustaz? Saat mengunyah makanan lalu ingat sedang berpuasa, apakah boleh ditelan atau harus dimuntahkan? Syukran Ustaz. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang baru ingat bahwasanya dia sedang puasa, ya lagi makan, kemudian ingat dia sedang puasa, dia harus memuntahkan. Nggak boleh meneruskan kunyahnya, nggak boleh meneruskan untuk menelannya walaupun sedikit pun. Ya, nggak boleh dikunyah. Diteruskan kunyah, nggak boleh ditelan jamaah sekalian. Udah tahu. Jadi dia ingat habis itu ditelan, ini tidak boleh. Namun kalau dia nelan bolak-balik baru ingat, ya sudah nggak masalah. Tapi ketika ingat dia menelan sedikit saja, baik menelan air atau menelan makanan, ini haram, batal dia. Namun kalau dia nggak ingat, nelannya bolak-balik bahkan udah kenyang, baru ingat ketika dia dalam kondisi kenyang, ya berarti ya sudah, alhamdulillah, berarti rezeki. Makanya Nabi bersabda, fa innama at'amahullah wa saqah, berarti rezeki Allah memberi makan dan minum pada dia. Namun kalau Anda yang diingatkan oleh Allah di tengah makanan, ya sudah sabar. Itu amanah. Amanah lagi. Allah tahu nih Anda saat itu sudah ingat. Allah tahu isi hati kita ya Mas sekalian. Kalau Allah tahu isi hati kita, kita sudah ingat saya sedang puasa, kok diterusin nelen sedikit saja, kok Anda nggak merasa batal, Anda dosa besar. Anda sudah dosa besar. Ya, jadi seperti itu ya Mas kalian. Jadi tidak boleh. Ya harus nggak boleh diteruskan kunyahnya, kemudian kita muntahkan gitu ya. Nggak ada istilah sayang, mubazir. Karena saat itu Anda sedang mengalami puasa Ramadan, puasa wajib gitu ya. Kalau puasa sunnah monggo silakan, Anda batalkan nggak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Nah, Anda muntahkan, kemudian kalau memangnya masih ada rasa gitu ya, Anda kumur-kumur, kemudian Anda siwakan atau Anda sikat gigi. Seperti itu jamaah sekalian. Dan ya memang itu hal yang biasa gitu. Dan umumnya orang yang jarang puasa itu sering lupanya. Tapi ya intinya seperti itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, syukron atas jawaban yang telah antum sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, kembali ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya, mana yang lebih baik di bulan puasa ini Ustaz? Menuntut ilmu atau membaca Al-Quran? Syukron. Masya Allah, ini pertanyaannya susah dijawab. Kalau lagi jamaah sekalian, kalau kita sebenarnya dari nas yang ada, dari hadis Al-Quran dan Sunnah yang ada, itu tidak ada penjelasan secara terang-terangan mana yang lebih utama, tidak. Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa mendapatkan ya
Kalau menjelaskan terang-terangan, lebih utama baca Quran, lebih utama thalabul ilmi, jamaah sekalian. Penjelasan seperti itu tidak saya ketahui ada ya gitu ya. Atau saya tidak tahu ya, ada apa tidak gitu ya. Yang jelas, apabila kita bulan Ramadan, Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap malam beliau membaca Al-Quran bersama dengan Jibril. Ya, Jibril datang mengajarkan Al-Quran bersama Nabi, Nabi juga belajar Al-Quran. Itu setiap malam ya mas sekalian. Setiap malam seperti itu. Ya. Begitu juga para salafus soleh. Itu setiap malam itu atau setiap hari pas lagi bulan Ramadan, malam dan siang bulan Ramadan itu banyak membaca Al-Qur'annya. Bahkan ada di antara mereka yang hanya hitungan sehari 2 hari sudah hatam Al-Qur'an. Ya, hitungan 3 hari sudah hatam Al-Qur'an. Bahkan ada sebagian salafus soleh itu siangnya hatam Al-Quran, malamnya hatam Al-Quran juga. Ada sebagian dari mereka siangnya hatam Al-Quran, malamnya membaca Al-Quran di dalam sholat malam, dan 3 malam baru hatam. Jadi begitu mempersungguhnya mereka. Ada lagi sebagian dari salafus saleh, mereka menutup ya kajian ilmu mereka, ya tidak menyelenggarakan kajian ilmu mereka ketika di waktu bulan Ramadan, dikarenakan untuk mengebut gitu ya, berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran dan amal-amal kebaikan lainnya. Walaupun seperti itu jamaah sekalian, bukan berarti dilarang untuk melakukan majelis thalabul ilmi, belajar berangkat agak jauh untuk thalabul ilmi, boleh, nggak masalah. Cuman kalau dilihat wallahu a'lam bishawab, hal seperti itu tadi jamaah sekalian, ya sebaiknya dilakukan itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Ya. Jadi di bulan Ramadan, namun kalau pas di bulan Ramadan hendaknya kita lebih memperbanyak baca Al-Qur'an. Ya, jadi seperti itu. Jadi boleh Anda memilih antara membaca Al-Qur'an ya bacaan cepat untuk bisa segera banyak yang dibaca, kemudian banyak hatamnya. Boleh juga antum memilih ya membaca Al-Qurannya biasa, nggak cepat-cepat, karena untuk mentadabburinya itu juga boleh. Jadi silakan antum memilih, yang penting saat itu antum belajar membaca Al-Quran. Bagi yang belum lancar, maka hendaknya belajar. Jangan sampai Ramadan, ganti Ramadan, Anda belum bisa baca Al-Quran dengan baik. Belum baca Al-Quran dengan baik sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf yang ada. Alhamdulillah, jamaah sekalian. Ya, di HBS TV juga ada kajian tartila yang diampu oleh Al-Ustadz Syukri, ya, hafizahullah ta'ala, maka hendaknya antum belajar. Atau belajar antum yang mana saja ya mas sekalian. Hendaknya kita sebagai seorang muslim menghilangkan rasa malu dan sombong. Jangan karena sudah tua, sudah pensiun, malu belajar Al-Fatihah dan baca Al-Quran kepada orang yang lebih muda. Tidak boleh. Seperti kata Mujahid ya mas sekalian, sebagian ulama salaf, beliau berkata, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Orang yang malu dan yang sombong tidak akan mau belajar ilmu. Dan itu hendaknya jangan ada pada diri kita jamaah sekalian ya. Seperti itu. Maka saya jawab jamaah sekalian berdasarkan perilaku Nabi, para sahabat, para salafus saleh, maka yang lebih utama adalah membaca Al-Quran dibandingkan thalabul ilmi. Walaupun thalabul ilmi pun boleh. Namun untuk thalabul ilmi hendaknya jangan melakukan thalabul ilmi yang memakan waktu lama. Contohnya antum harus berjalan jauh gitu jamaah sekalian ya. Thalabul ilmi antum ya dengarkan ceramah atau menonton ceramah atau membaca buku. Habis itu antum lebih memperbanyak baca Al-Qur'annya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah antum sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, demikian tadi adalah pertanyaan terakhir Ustaz pada kajian kali ini. Silakan Ustaz untuk menyampaikan kesimpulan kajian pada kali ini Ustaz. Mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang tidak membatalkan ya. Ternyata syariat kita di dalam puasa itu tidak terlalu kaku. Masih lebih banyak yang tidak membatalkan, masih lebih banyak hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Ya. Termasuk di dalamnya adalah orang yang berpuasa boleh bekerja, walaupun tadi tidak disebutkan. Boleh beraktivitas bagi ibu masak, ya, ngomong anak dan lain-lain masih boleh. Yang penting
semua hal tersebut ya mas sekalian jangan sampai menghalangi kita dari kewajiban. Termasuk kita tadi sudah membahas tentang sebagian hukum bagi musafir di saat puasa. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan tambahan faidah dan manfaat, tambahan ilmu dan amal bagi saya khususnya dan juga bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, terkhusus kepada generasi muda, anak-anak soleh dan solehah, generasi Islam dan juga NKRI yang kita cintai ini. Apabila ada kekurangannya mohon maaf, yang sebesar-besarnya kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.